صلى إمام المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى. قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. Baik Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, saya membawa kitab tipis karya Imam Ibnu Qayyim. Yang tepat itu nggak pakai alif lam ya, Ibnu Qayyim, tidak Ibnul Qayyim. Meskipun beberapa ulama kita menggunakan istilah Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid terbaik Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, Hujjatus Salafiyah, wafat lebih kurang tahun 751 Hijriah. Ini kitab zikirnya. Judulnya apa? Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ini kalau boleh disebut, ini ikhtisar juga taqyid, juga tambahan terhadap kata Ibnu Taimiyah, terhadap karya Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Kalimut Tayyib. Jadi Ibnu Taimiyah punya kitab judulnya Al-Kalimut Tayyib. Lalu ini dikembangkan sekitar separuh lah ya. Separuh itu tentang konsep zikir. Kalau kita baca kitab ini sama kayak kita baca kitab Ihya. Isinya mirip maksudnya. Di Ihya ngomong zikir, di sini ngomong zikir. Seakan-akan kita nggak ketemu Pak Salafi yang kaku, itu nggak ada di sini. Ya. Sebelum masuk ke sana, apa itu tasawuf? Tasawuf itu istilah yang dulu Ibnu Taimiyah pun mencoba mencari ini akar katanya dari mana nih? Dari sofa, yasfu, apakah dari sufah? Apakah dari suf? Kalau sofa berarti bening. Maka ada misalnya perempuan bernama Sofi, Sofia, itu artinya kebeningan. Ma'un sofi, air yang bening. Gitu. Tapi nggak cocok. Kenapa? Karena kalau disebut sufi masih kurang pas. Sebagian mengatakan sufah, begitu Ibnu Taimiyah menukilnya dalam Al-Majmu', ya, Majmu'ul Fatawanya. Sufah berasal dari orang yang tinggal di pojokan masjid, maka disebut ahlus sufah. Kalau disebut nanti kan jadi sufi, nggak nyambung juga, ya. Fa-nya jadi 2. Akhirnya ketemulah padanan yang pas, yaitu suf. Suf itu wall. Orang dulu yang sulit hidupnya, yang miskin, fakir, itu kalau pakai baju, bajunya terbuat dari wol. Kalau sekarang pakai baju wol mahal atau bukan? Mahal. Beda zaman sudah beda. Begitu juga bab jingkrang. Masalah jingkrang itu masalah ekonomi Pak dulu. Ekonomi, perputaran duit, kemudian budaya, ya. Yang sekarang orang mau coba paksakan modelnya. Terlepas dari masalah itu, kita karena nggak bahas hadis isbal, jadi masuk ke sini aja ya biar fokus. Tasawuf itu seperti yang disebutkan oleh imam kita tadi. Jadi jika ada di dalam hadis Imam Muslim yang riwayat Muslim, hadis pertama Kitabul Iman, yang pertama menjadi pilar agama adalah Islam, iman, ihsan. Sebenarnya di berikutnya itu ada kiamat, ya, akhiruz zaman. Dulu saya fokus di 3 ini,
Tapi semenjak pertengahan 2020, karena orang rame ngomong hadis dukhon, masih ingat nggak hadis dukhon? Banyak yang pada ketakutan nggak? Iya, maka kita menambahkan sesuai dengan hadis itu, pilar keempat dalam agama. Apa pilar keempat dalam agama? Belajar tentang akhir zaman. Maka Bapak kalau lihat kajian saya beberapa, itu sudah mulai menyentuh itu. Kajian akhir zaman tentang Al-Mahdi, Dajjal, Isa, Khidir. Yang belum kita bahas Ya'juj Ma'juj. Itu nanti Pak. Ya. Dukhon pun nanti sebenarnya. Masih lama. Cuma kalau Al-Mahdi, Dajjal udah dekat. Tanda-tandanya sudah ada. Nah, di lain waktu kita bahas insya Allah. Ini kajian kitabnya belum selesai nih Pak ya. Kajian Syekh Al-Jum'ahnya belum selesai. Al-Islam melahirkan ilmu hukum zahir. Maka muncullah satu disiplin namanya ilmu fikih. Disinilah produknya yang disebut mazhab fikih. Maka mustahil orang mampu menjalankan rukun Islam kalau dia tidak bermazhab dengan benar. Oh, saya langsung saja ke Imam Bukhari. Itu sebenarnya sudah bermazhab. Tapi mazhab Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak pernah buat mazhab. Terus yang kedua, al-iman melahirkan ilmu hukum akal, hukum qalbu kalau boleh disebut, hukum keyakinan. Maka lahirlah ilmu akidah. Bedakan ya. Islam, iman itu nggak boleh dikritik Pak. Tapi kalau ilmu fikih bisa dikritik. Di ilmu fikih tadi ada ilmu hadis, ilmu qiraat. Nah, orang-orang hari ini dia nggak siap dikritik. Dia kira kita kalau ngeritik dia atau ngeritik imamnya sama dengan mengkritik agama. Enggak. Kita kalau mengkritik ahli hadis, kita ngeritik si ahli hadis itu bukan ngeritik hadis. Contoh, kita kalau kritik Syekh Albani, kita nggak ngeritik Nabi kan? Kita ngeritik Albani. Loh, siapa ente bisa ngeritik? Loh, kalau Anda belajar ilmu, keilmuan, masuk ke kampus, masuk ke ma'had, masuk ke madrasah, masuk ke pesantren, masuk ke ruang muzakarah ulama, di sana orang harus siap dikritik jika ngaku berilmu. Jadi kalau tidak disiap imamnya dikritik, kun jahilan. Ya, kalau nggak siap dikritik, cukup merasa jahil aja. Gak usah ikut-ikutan sama kajian kita, gak usah debat sama kita. Gitu. Jadi kalau imamnya dikritik marah, mendidih darahnya, ngamuk-ngamuk ke kita, ini tanda nggak siap jadi orang berilmu. Orang berilmu itu tahan banting dikritik. Ya, yang kita kritik bukan al-Islam, al-iman, al-ihsannya. Yang kita kritik cara dia memahami al-Islam, al-iman. Baik. Nah, ini harus diluruskan Bapak Ibu ya. Sama ada orang ngeritik kita, bukan berarti ngeritik agama kita gitu. Yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan ini hukum rohani. Kalau tadi hukum akal, qalbu, yakin. Hukum rohani ini melahirkan ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Bedanya dengan al-iman, iman itu cukup yakin, sedangkan al-ihsan ini ada kata kunci disebut dengan zauq. Apa arti zauq? Rasa. Yang besok mau dikaji oleh sahabat saya, Ustadz Rusdi ya. Itu sahabat saya Pak. Dulu ngaji bareng. Cuma karena dia sibuk, kuliahnya diundur ya. Sekarang jadi teman saya lagi di kampus. Baik. Itu al-ihsan melahirkan ilmu ma'rifatullah. Kata kuncinya apa tadi? Zauq. Al-iman melahirkan ilmu akidah. Kata kuncinya yakin. Ini dua hal yang beda ya. Nah, tapi ini nggak boleh pisah. Islam melahirkan ilmu hukum zahir. Ini nggak boleh pisah. Ada orang memisahkan jadi zindik. Gitu.
Jadi kalau ada orang berihsan, cukup saya rasakan Allah dalam diri saya, tapi nggak usah menjalankan hukum syariat, maka dia menjadi zindiq. Nah, ilmu ini melahirkan, kalau tadi di fikih ada mazhab, di sini ada thariqah. Maka tidak mungkin seseorang memahami al-ihsan itu kalau orangnya normal biasa kecuali melalui jalur thariqah. Nggak mungkin Pak kalau nggak pakai. Hatta Ibnu Qayyim berthariqat, thariqat gurunya. Ya. Ibnu Qayyim itu cerita, kami kalau lagi galau, pikiran kami sempit, kami datang kepada Ibnu Taimiyah. Ketika kami ketemu beliau, kami dengar kalam-kalamnya, hati kami jadi gembira, dada kami jadi lapang. Begitu kata Ibnu Qayyim. Ini coba di kitab ini cetakan Darul Hadis Kairo tahun 2009 ya. Ini di tahun dicetak ini waktu itu saya beli ya, saya ingat saya tahun tersebut. Apa kata dia? Bahwa mesti berguru dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifat ini. Apa kata beliau? Fayanbaghi lirrajul ayanzura fi syaikhihi wa qudwatihi. Nah, ini ketika orang berbicara tentang ilmu qalbu, ma'rifatul qalb, mengenal ilmu qalbu, kata beliau apa? Hendaklah seseorang, lirrajul, kalau di kitab Madarijus Salikin, dia menggunakan istilah salik. Salik itu artinya murid tarekat, ikhwan tarekat. Ya. Hendaklah seseorang memperhatikan syekhnya, gurunya. Wa qudwatihi wa matbu'ihi, yang menjadi teladannya dan orang yang dia ikuti. Nah, ini panjang nih kalimatnya. Jika emang sesuai dengan ajaran yang dia dapat, maka ambillah ya, kira-kira begitu. Jika tidak, maka ya jangan ngikutin. Nah, gitu intinya. Ini kalimatnya banyak, kita ringkas aja. Beliau berbicara mengenai orang yang kolbunya hidup atau kolbunya mati. Ini pun beliau mengatakan yanzur fi syaikhihi. Dan beliau mengutip di sini banyak mengenai kata gurunya. Qala Syekhul Islam. Ini saya udah tanda-tandain ini Pak. Apa kata beliau? Nah, ini coba lihat. Halaman 48-nya beliau berkata ya. Ketika Ibnu Taimiyah masuk penjara, karena sering dipenjara, ini mirip-mirip kayak orang khalwat. Apa arti khalwat? Menyepi. Akhirnya Ibnu Taimiyah yang tadi kesel dimasukin penjara, dia menemukan kenikmatan dalam penjara. Nah, ini dialog. Coba lihat cara dia membahasakan gurunya. Sami'tu Syekhul Islam Ibni Taimiyah, Syekhul Islam Ibna Taimiyah, qaddasallahu ruhahu. Coba perhatiin. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa doanya belakang? Qaddasallahu sirrahu. Ini istilah siapa Pak? Semoga Allah mensucikan, mengkuduskan ruhnya. Ini istilah sufi apa salafi? Sufi. Pinter atau? Jadi ketemunya di sufi. Ibnu Qayyim menyebut gurunya dengan gelar Syekhul Islam, lalu didoakan dengan kalam qaddasallahu ruhahu. Kadang-kadang qaddasallahu sirrahu, tergantung dipilih yang mana. Ini udah manhaj sufi ini.
Oh ini nggak pernah ada di zaman salaf. Iya nggak ada, tapi ya begitulah. Bahwa Ibnu Qayyim tidak mempermasalahkan istilah ini, bahkan beliau menggunakannya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, maka tidak akan dapat memasukinya nanti di akhirat. Ini kalam apa nih Pak? Orang kalau dalam tasawuf ini disebut dengan syatahat atau syatatah. Syatah pakai ha atau pakai ta. Syatahat. Apa arti syatahat? Kalam sufi sedang mabuk. Lagi saker. Ini Pak Ibnu Taimiyah lagi mabuk surga deh. Dia menemukan surganya dalam penjara. Apa kata beliau? Wa qala li marrah, kata Ibnu Qayyim. Ya. Dia berkata kepadaku, kata Ibnu Qayyim, suatu kali, ma yasna'u a'da'i bi. Apa yang musuhku lakukan terhadapku? Tidak masalah, kira-kira begitu. Kenapa? Ana jannati wa bustani. Ana jannati wa bustani fi sadri. Aku adalah surgaku. Maksudnya di dalam dirinya ada surganya. Wa bustani fi sadri. Taman-taman surgaku ada di dalam dadaku. In rohtu fahiya ma'i la tufarikuni. Kalaupun aku pergi keluar dari penjara, dia bersamaku. Dia tidak berpisah dariku. Inna habsi khalwatun wa qatli syahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun. Jika aku ditahan, maka itulah khalwatku. Nah, ini kalamnya dia nih. Jika aku dimasukkan penjara, kata Ibnu Taimiyah, aku lagi berkhalwat. Apakah Salafi sekarang ngomong begitu, Pak? Enggak berani mereka ngomong itu. Wa qatli syahadah, kalau aku terbunuh, aku mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, jika aku dipindahkan, kan ada penjaranya dulu dipindahkan dari Damaskus ke Kairo. Kalau aku dipindahkan, berarti aku sedang jalan-jalan. Begitu kata beliau. Dan beliau mengatakan seandainya dia buka nih apa yang dia rasakan selama di penjara, ya, ma'adala an indi syukru hadin. Itu nggak bisa dibandingkan nikmatnya, syukur nikmatnya dibandingkan yang lain. Jadi coba lihat kalam-kalam beliau. Jadi ketika dia mengatakan bustani fi sadri, taman-taman surgaku dalam diriku, ini kalam sufi bukan? Ini namanya zauq. Jadi Ibnu Taimiyah merasakan itu di akhir hayatnya. Kalau dalam bab al-iman, yakin, melahirkan teori, maka muncullah ilmu, namanya ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau di sini nggak perlu pakai istilah begitu, Pak. Maka kalau belajar tasawuf langsung praktek zikir, gitu. Atau mengambil kalam-kalam ulama, ambil kalamnya disyarah, ambil kalamnya disyarah. Begitu cara ngajinya. Ambil zikirnya dirasakan, ambil ilmunya dijelaskan. Dua itu aja, ya. Kata Ibnu Qayyim, salah satu kalam unik beliau. Ini kalam zauq juga nih, ya, syatahat versi Ibnu Taimiyah, tapi masih di koridor. Al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala. Orang yang terpenjara itu bukan yang masuk jeruji besi, bukan, tapi yang hatinya tertahan sehingga tidak bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'sur man asarrahu hawa. Ya. Orang yang maksur, bukan asarrahu, ya, asarahu. Wal maksur, orang yang tertawan, adalah orang yang asarahul hawa. Asarahu hawa, yang dia ditawan oleh hawa nafsunya.
Begitu beliau berkata, ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, Ibnu Qayyim dia menemukan mursyidnya pada siapa? Ibnu Taimiyah. Kira-kira nih Ibnu Taimiyah punya mursyid nggak? Ada. Nanti silakan dilihat daftar namanya ada di disertasi saya, Pak. Kan sudah dibagiin PDF gratis itu. Silakan diambil. Ya, di bab keempat saya berbicara di situ biografi Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya, silakan dilihat nanti ada daftar gurunya di situ. Ada guru tasawufnya yang menghubungkan beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti kalau diteruskan bisa ke Al-Imam Al-Qushairi. Karena kalau kita lihat kitab ini, itu gabungan dari ajaran Qushairi dan Ghazali. Kitab yang ini. Ya. Nah, di mana ketemunya tadi? Kalau kami lagi susah, perasaan kami lagi gundah gulana, kami ketemu aja sama Ibnu Taimiyah, pikiran kami langsung menjadi terang. Di mana ketemunya? Di halaman yang sama, Pak. Inilah yang disebut oleh para sufi dengan rabitatul murid wa syekh. Rabitah. Pernah dengar istilah rabitah? Jadi guru sama murid itu punya satu ikatan rohani disebut dengan rabitah. Ini Ibnu Qayyim cerita rabitah dia, ya. Jadi mereka kalau lagi galau datang ke gurunya langsung adem, Pak. Lalu setelah itu dia menyebutkan istilah-istilah sufi tapi dengan istilah arifin. Wa kana ba'dul arifin. Orang-orang yang ahli ma'rifat. Maka ilmu ihsan ini karena dia melahirkan ma'rifatullah, tokohnya disebut arif billah. Belakangan disebut dengan sufi. Nah, sebenarnya istilah al-arif lebih aman. Ya. Karena sufi orang nggak tahu, dikira sufi itu yang gila-gila itu, ya, dikira sufi itu yang aneh-aneh. Bukan, itu bukan sufi. Jadi bedakan wali yang majzub, wali yang Allah tutup akalnya dengan mahabbah. Orang kalau udah jatuh cinta kan hilang kewarasannya. Bukan berarti dia gila, dia lagi mabuk. Jadi orang ini mabuk. Habib Syekhon, Habib Ja'far almarhum, ya, itu orang diambil, ditutup akalnya, hatinya isinya cuma cinta Allah, cinta Allah. Kalau orang yang cinta Allah, dia selalu bersama Allah, perasaan dia, zauknya dia begitu. Nah, ahwalnya, jadi kalau lagi datang mabuk itu, coba lihat Habib Syekhon, ngapain dia? Coret-coret mobil, Pak. Kalau lagi datang mabuk cintanya itu. Gak kuat kita, ya. Antum punya mobil baru nih, coret, gimana, kuat nggak? Gak kuat. Itu bukan sufi, Pak. Itu namanya wali majzub. Wali itu ada dari kalangan majzub, ada dari kalangan sufi, kebanyakan sufi, arif billah, ada dari kalangan ahli akidah seperti Abul Hasan Asy'ari. Itu wali itu, Pak. Ada dari kalangan ahli ilmu fiqih, hadis, Al-Quran. Ya, Imam Nawawi itu ahli fikih, ahli hadis, ya, itu wali besar juga.